Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah wa man tawalla famarsalnaka 'alaihim hafiza. Sadaqallahu alazim. Pertama-tama dan terutama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesempatan kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa bertaklim. Mudah-mudahan Allah tetap beserta kita. Dan tak lupa juga salawat bin salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sebagaimana pertanyaan datang seperti biasa. Ustaz, saya pernah mendengar ceramah dari para ustaz di luar yang mengatakan Allah itu Maha Kuasa, Maha Benar, berkehendak sebagaimana yang dikehendakinya. Yang saya tanya, mungkinkah Allah itu memasukkan orang yang tidak taat pada Rasul dimasukkan ke dalam surga? Orang yang taat kepada Rasul, orang yang tidak taat kepada Rasul dimasukkan ke surga, orang yang taat kepada Rasul dimasukkan ke neraka. Apakah mungkin ada seperti itu? Karena Allah itu Maha Kuasa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya saya dari kemarin sudah katakan, kalau untuk menafsir ayat kita harus tahu meletak posisi ayat itu. Tak bisa sebarang-sebarang meletakkan sesuatu. Memang banyak ustaz mengatakan itu Allah itu Maha Kuasa, tapi di selewengnya bisa saja orang kafir dimasukkan ke surga, orang mukmin itu dimasukkan ke neraka. Karena dia kuasa. Nah, kan gitu dia. Berarti orang ini tidak tahu meletak posisi ayat, tidak paham, walaupun siapapun orangnya, ya, siapapun orang dia tak paham, tidak bisa juga kita paham. Maksud Allah itu Maha Kuasa, benar, Allah itu Maha Kuasa. Namun Allah itu punya apa? Ada janji. Apa kata Allah janjinya? Innallaha tukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah itu Innallaha la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah itu tidak akan memungkiri janji. Jadi bagaimana janji Allah? Orang yang taat tetap dimasukkan Allah ke surga, orang-orang yang mengingkar Allah tetap dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Nah, ini bertanya, apakah mungkin orang-orang yang dimasukkan Allah, orang yang ingkar kepada Nabi atau ingkar kepada Rasul dimasukkan ke surga? Itu jawabnya tidak mungkin. Jadi orang-orang yang mengingkar Nabi itu, orang tak patuh dengan Nabi, pasti dimasukkan ke dalam neraka. Sebagaimana yang difirman Allah di dalam surat Nisa ayat 80. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah wa man tawalla famarsalnaka 'alaihim hafiza. Barang siapa yang mentaati Rasul, sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Barang siapa yang berpaling, maka kami tidak akan mengutuskanmu untuk menjadi pengawas bagi mereka. Maksudnya apa kata Allah? Barang siapa yang taat pada Rasul, berarti taat pada Allah. Jadi barang siapa yang tidak taat pada Rasul, berarti tidak taat pada Allah. Kalau tidak taat pada Allah, sudah pasti orang itu dicampakkan Allah ke dalam neraka. Ya. Jadi kita tahu Pak ya. Jadi kalau orang-orang yang tidak taat pada Allah pasti dicampakkan Allah ke dalam neraka, khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Kita harus paham, ya. Jadi kalau orang tak paham itu memutar balikkan ayat, ya, dia tidak tahu kegunaan ayat, fungsi ayat itu dia tak tahu, tapi dia mau menyampaikan juga, ya. Memang kita kasihan dengan dia karena dia belum paham, ya. Walaupun siapa, walaupun dia profesor, walaupun dia kiai sama sekali, kalau dia tak paham bagaimana? Apakah bisa kita paksa? Tak bisa. Makanya kata Allah itu dalam surat 8 apa tuh? Surat Nisa ayat 80. Wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah
wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafiza. Barang siapa yang mentaati Rasul, sesungguhnya mentaati Allah. Kata Allah ya. Dan barang siapa yang berpaling, berpaling itu apa? Tidak mengikut. Barang siapa yang tidak berpaling, maka kami tidak akan mengutuskanmu untuk menjaga atau mengawas mereka. Tidak ada. Allah tidak mengutuskan Rasul untuk menjaga mereka. Tak ada dijaga mereka. Ya, jadi karena dia tidak paham. Ya, kenapa dia tak paham? Karena dia mengikut hawa nafsu, seenak saja dia, maka dia tidak paham-paham. Oleh sebab itu kita tidak boleh mengikut hawa nafsu. Kalau kita mengikut hawa nafsu, sama saja dengan dia. Kalau sama dengan dia, ya jelas Allah campakkan dia ke dalam neraka. Jadi kita harus paham. Kita yang mengaji itu yang paling penting pahamnya, bukan hafalnya, tapi pahamnya yang paling utama. Kalau kita ngaji tak paham-paham bagaimana? Nah, itu sama dengan tidak. Nah, ya, jadi dia belum paham. Dia meletak posisi ayat itu tidak tahu. Kata dia Allah itu diktatornya begini. Tak peduli, yang penting mau kafir dia mau tidak, yang penting aku berkuasa, aku masukkan ke dalam surga. Itu namanya selera kita namanya. Ya, selera kita. Mau aku berkuasa, aku mau masukkan saja orang sini, masuk ke sini. Itu kuasa kita, itu kita berdasar hawa nafsu. Tapi Allah tidak seperti itu. Allah melakukan seadil-adilnya. Dia katakan innallaha la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah itu tidak mungkir janji. Seandainya dilakukannya itu berarti Allah mungkir janji namanya. Orang beriman dimasukkan dalam neraka, orang yang kafir masuk surga. Berarti dia mungkir janji. Tak mungkin Allah itu mungkir janji ya. Itu yang penting. Ya, kita paham. Jadi penanya ini, walaupun kata dia ustaz mana, walaupun dia profesor, walaupun apa pangkatnya lah, yang penting dia belum paham. Mudah-mudahan dengan mendengar video ini dia akan paham, dapat dia belajar lagi ya. Mudah-mudahan insyaallah kita doakan semoga dia paham ya. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.